Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua Giovanni dan ini dia Honda Supra GT-R 150 tahun 2016. Gimana kondisinya kira-kira setelah udah lama banget ya. Berapa tahun tuh? Sekarang udah 2023 dan motor ini sisa bekasnya aja karena yang baru udah ganti model, bagian belakangnya beda dan beberapa bagian juga beda. Nah, kira-kira untuk Supra GT 2016 ini apakah masih layak dibeli 2023 yang dimana semua di jalan tuh motor-motor matic, tiba-tiba beli bebek sport gitu, kayaknya rasanya beda, udah bukan musimnya lagi. Tapi coba kita lihat deh, apakah kondisinya masih layak dan harganya berapa. Tonton terus sampai habis, jangan di skip karena ada harganya. Jadi kalau kalian skip, kita hilangin aja harganya. Oke, langsung lihat ke motornya. Oke, di bagian headlamp kita bisa lihat untuk bagian body headlampnya sendiri masih lumayan bagus. Ini ada sedikit bekas clear, jadi agak meleleh, keringnya nggak terlalu rata banget, tapi overall masih bagus. Warna bodinya warna doff, samping kiri kanan juga masih bagus, emblem PGM FI masih terpasang. Untuk bagian headlamp, mikanya masih oke, masih bening juga, reflektornya juga nggak ada yang bermasalah, nggak ada yang pecah dan nggak ada yang baret. Coba aja langsung kita nyalakan motornya. Nah, bocor ya. Ya, untuk headlamp sendiri masih bagus ya, keduanya masih berfungsi dengan baik dan udah LED. Lalu untuk bagian plat nomor sendiri, di bagian sini masih kenceng juga bautnya. Terus bagian dasi-dasi motif karbon-karbon yang ada di plastik primernya juga masih bagus, sama bodi di dasi sini juga masih bagus semua. Turun ke bawah, spakbornya ini nggak ada yang pecah, aman semua, nggak ada yang bekas nyusup. Cuman ada sedikit bekas cat clear doff, timpahan clear doff sedikit sih, agak kasarnya beda sama yang ini. Oke, aman. Dan shockbreaker sendiri masih bagus, ini benar-benar kering banget, nggak ada yang pecah, bersih semuanya. Dan teleskopiknya juga tidak ada baret-baret, benar-benar masih mulus. Terus juga velgnya nggak ada yang boncel-boncel, nggak ada bekas bongkaran atau congkelan dari kunci pada saat ganti ban. Jadi ini bannya masih bagus juga, ulirnya juga masih tebal, pemakaian 2 tahun lebih masih bisa. Terus untuk piringan cengkaramnya di sini juga masih bagus, halus banget, jadi nggak ada bergelombang, artinya dia belum dipakai dalam jangka waktu yang lama. Pengeremannya satu piston pakai Nissin dan overall kiri kanannya bagus. Oke, untuk bagian mikro speedometer kita bisa lihat di sini masih lumayan oke visibilitasnya, walaupun ada retak-retak halus di bagian kaca atau mika speedometernya. Untuk ada bagian tombol untuk pengganti MID-nya, cuman isinya cuma odometer sama trip doang, kita nyalakan aja ya. Nah, ini instrumennya masih lengkap semua, cek engine, suhu, ada high beam, sen, kiri kanan, netralnya di sini kalau kita pindahin. Ya, emang agak aneh, gasnya tuh nggak sendiri ya. Oke, untuk MID sendiri warna orange, monokrom, masih belum negatif display. Di sebelah kiri ada tombol high beam, klakson, dan sen. Ini semuanya font-fontnya udah lumayan hilang ya. Cuman sen aja yang di bawah sini panahnya masih ada. Hand gripnya seperti ini. Jujur lumayan enak, kecil, digenggam juga gampang. Cuman memang di sini motifnya tuh agak keras ya. Jadi kalau kita pegang gini tuh dia memang keras. Terus ada bandul besinya di sini. Koplingnya ini, tuas koplingnya. Dan ini tuh ngelotok guys. Jadi kalau kalian mencet kopling lama-lama nggak pakai sarung tangan, dia ini tajam-tajam kayak seng ngelupas gitu loh. Temen gue juga pakai dari 2016, udah ngelotok banget parah. Nggak tahu kalau di Yamaha kan pakai cat doff ya. Jadi kalau dipegang lama itu paling yang hitam tangannya, cuma nggak terlalu hitam. Kalau si Supra GT nggak tahu kenapa ngelotoknya tuh bener-bener kayak seng. Itu yang pengalaman gue sama temen gue yang pakai ya. Dan ini juga udah lumayan ngelotok. Nah, untuk bagian body-body di sebelah stang-stangnya masih lumayan bagus. Cuman PP primer di bagian sini warna merahnya udah agak keping-pingan gitu, agak pudar, di sini juga agak pudar. Cuman overall sih masih cukup oke untuk tahun 2016. Ada electric starter juga di bawah. Gasnya ini enak banget, enteng. Dia pakai mana nih? Tali gasnya tuh bener-bener rapih, di dalam nggak kelihatan kayak iya, MS King itu kan kelihatan 2 ya. Ini nggak kelihatan di dalam, jadi rapih, clean. Cuman memang kalau ribetnya pas kita mau nyetel gas emang agak ribet, harus bongkar bodi batok kepalanya. Spionnya standar, ya masih normal semua kiri kanan. Dan untuk kuncinya sendiri masih konvensional biasa.
Dia dapat 2 piece, ini udah diduplikat. Dan penguncinya juga masih pakai pengunci magnet biasa. Dan dia belum bisa buka jok kayak kompetitornya dari sini, nggak bisa. Ya, ini gini-gini aja, nggak bisa buat buka jok. Untuk bagian bodi sini, ya ini namanya apa sih, gue lupa. Masih kencang semua, rapat, aman, baut-bautnya juga masih lengkap. Dan di sini nggak ada yang kendor, nggak ada gantungan. Ini bisa digantiin jadi gantungan nih kalau kalian mau gantung-gantung barang. Jadi lebih praktis dan ditaruh sini barangnya. Terus semua bodi-bodi cat-catnya masih cukup oke, walaupun di bagian PP primernya agak sedikit pudar. Coba kita lihat joknya. Oke, ini dia bagian kulit joknya masih bagus, mulus, dan nggak ada yang bolong juga, nggak ada yang robek. Nah, ini kalian bisa lihat motifnya ya. Dia single tone, originalnya juga single tone. Terus di bagian bawah ada stiker Honda GTR 150. Jadi ini Hondanya bukan ori, orinya nggak ada. Dan ini GTR 150 masih terpasang dengan lumayan rapi emblemnya, walaupun di sini ada sedikit patahan nih di angka 5-nya agak patah. Terus di bawah itu pakai bodi jenis glossy sendiri yang ada tulisannya 6 speed DOHC karena kompetitornya itu cuma 5 speed SOHC. Si GTR udah 6 speed DOHC. Cuman kalau di sini terlihat kopong banget karena nggak ada spakbor kolong atau rear hugger, karena dia kan versinya adventure atau ya Grand Touring lah ya. Jadi Grand Turismo lagi. Jadi emang dibikin kopong supaya kalau ada tanah tuh nggak bikin nyangkut bannya. Lalu untuk cover plastik knalpotnya masih kenceng bagus. Ini mufflernya juga warna silver, nggak ada yang lecet-lecet, masih lumayan oke, bersih. Ini ada motif-motif ala-ala karbon di bagian cover knalpotnya. Terus pijakan pembonceng juga masih oke, nggak kendor, kliknya juga masih ada. Dan di selahan di sini ada kickstarter yang lumayan seret, nggak pernah dipakai karena starternya juga nyala, jadi nggak usah pakai kickstarter. Oke, kita lihat bagasinya. Bukanya itu dari sini, di bawah sini, dan lumayan susah pakai kunci yang satunya. Nah, ini dia isinya. Kita ada bagasi, dan kalau ditaruh sini ditutup, ntar kunci lagi. Ini bagasi cuma buat toolkit doang. Di sini tangkinya, filter intake ke arah filter udara, dan letaknya di sini. Jadi kalau kalian mau nyaruh barang jangan sampai tutup di sini, nanti motornya ngap, nggak ada udara. Ini dia, lampunya masih bohlam. Motor segini harganya lampunya masih bohlam puter guys. Kalau kalian nggak percaya nih, lampu Honda Supra GTR masih bohlam tuh. Padahal MS King tuh udah LED, keren banget lagi LED-nya. Ini dengan harga yang lebih mahal masih bohlam guys. Oke, di bagian kiri itu rantainya bisa kita lihat ada stabilisernya, dan ciri khas rantai Honda 150 cc, dia kalau jalan krecek gitu ya, tapi aman dan bagus ya, ada stabilisernya. Cuman ya berisiknya itu yang nggak enak didengar. Terus nih lihat nih, ini body ori loh ini. Bagus banget. Ya, oke lah. Ini kondisinya sebenarnya bagus, cuman ini gue agak ngerosting aja sih. Ya, tapi kan gue juga pakai Supra GTR, lumayan enak lah. Nah, untuk bagian footstep kiri masih aman, bagus juga. Build quality body di sini juga bagus, rapet. Cuman emang lampunya ini agak kendor kemarin, terus udah dibenerin lagi. Nih, dia tuh ngangkat kalau udah lama, nggak tahu kenapa. Tuh, bunyi kan. Jadi emang agak kurang baut kayaknya di bagian lampu belakangnya. Emblem juga masih rapi, bezelnya juga rapi. Jadi overall kondisinya menurut gue masih sangat oke, dan cat-catnya tuh masih mulus. Nah, terus di sini pijakan si drivernya itu nggak bisa slider, jadi fix kayak gini, kayak motor bebek biasa. Ada pijakan depan belakangnya, downshift dan upshift. Jadi aman dan nggak perlu nyongkel-nyongkel. Kalau MX kan harus nyongkel ya. Kalau GTR enak bisa dipencet aja. Terus sayangnya ini nggak bisa slider kayak MX King. Tapi overall bagus semua, mesin-mesin juga rapi, nggak ada karat. Oke, langsung aja kita coba nyalakan mesinnya itu. Oke, ini ada bunyi knalpotnya agak sedikit bocor, jadi mesinnya nggak apa-apa, mesinnya masih bagus, cuman emang knalpotnya kurang rapet di bagian leheran, leheran ke arah intake-nya.
ada sedikit bolong gitu, jadi harus diperbaikin lagi leheran knalpotnya. Dan langsanya masih oke, cuman emang GTR tuh langsamnya tinggi banget ya, jadi suaranya lumayan tinggi. Nah sekarang kita tes lampu-lampunya. Nyala ya, aman, aman semua, masih bolam semua ya, jadi baru sebentar udah panas tuh. Nah sekarang kita lihat lampu depannya. Oke, ini dia tampilan depannya. Tadi kita belum nyalain lampunya lama ya. Sekarang kita coba yang lebih lama. Kita bisa lihat di sini ada lampu bohlam. Dan ya, kira-kira kayak gitu. Kelistrikan dari Honda Supra GT 2016 masih bagus semua. Mesin juga masih oke. Plat dari Kabupaten Bekasi, STNK-nya bulan 8. Kalian sampai 2026 masih panjang. Dan untuk Supra GT 150 2016 harganya ada di angka 11,5 juta rupiah yang bisa kalian dapetin. Dia akan motor alamatnya di Jalan Raya Keranggan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kalian bisa langsung cek di deskripsi alamat lengkap dan nomor WhatsApp-nya showroom.